Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19 membuat para pekerja seni di Kota Medan kehilangan mata pencarian mereka. Meski begitu, sekelompok musisi yang tergabung dalam grup The Blast Band turut berpartisipasi dalam sebuah kegiatan kemanusiaan. Mereka juga menciptakan sebuah lagu yang dapat membangkitkan semangat berbagi. Pesan dari lagu ini adalah menginspirasi banyak orang untuk berbuat baik dan memberi. Inilah lagu yang menjadi penyemangat bagi sekelompok relawan yang tergabung dalam sebuah gerakan sosial bernama Warung Medan Peduli. Mereka fokus membantu warung-warung yang sepi pembeli dengan memborong semua makanan yang ada untuk kemudian dibagikan pada masyarakat yang membutuhkan. Lagu yang berjudul Warung Medan Peduli ini berisi tentang motivasi serta semangat dan ketulusan untuk berbagi pada sesama, khususnya di masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh salah seorang relawan Warung Medan Peduli bernama Ken Stephen, dibawakan dan diaransemen oleh musisi asal Kota Medan yang tergabung dalam kelompok musik The Blast Band. Stephen Zhu, pentolan dari The Blast Band, mengatakan, meski tengah mengalami kondisi yang sulit akibat pandemi, mereka tetap berusaha untuk dapat berkontribusi dalam gerakan sosial yang berhasil menyalurkan bantuan hingga miliaran rupiah ini. Kita mengucap syukur lah, kita bisa belajar banyak hal gitu. Kalau kebahagiaan itu ya tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, kebahagiaan itu datang sendiri ketika kita melihat ada sebuah ketulusan. Dari Warung Medan Peduli ini, saya melihat ada sebuah nilai ketulusan. Jadi saya kan sebagai seorang entertain, nah saya merasa bahwasanya seorang entertain sejati itu bukan hanya manggung di sebuah panggung yang mewah. Jadi sebagai seorang entertain sejati, kita harus turun sebagai petarung jalanan. Proses pengerjaan hingga rekaman lagu ini terbilang singkat. Hanya dalam waktu 3 hari, The Blast Band berhasil merampungkan proses rekaman. Puncaknya, band yang pernah mengiringi beberapa musisi tanah air membawakan lagu ini pada kegiatan penutupan Warung Medan Peduli yang bertajuk Hari Kemenangan Virus Kebaikan Indonesia Raya. Kegiatan penutupan ini juga sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada Agustus 2021 lalu. Sela Vinarevi adalah salah satu personel The Blast Band yang juga ikut ambil bagian dalam pembuatan lagu ini. Bahkan, ia dan rekan-rekan The Blast Band juga menjadi relawan dan membagikan makanan pada masyarakat yang membutuhkan. Awalnya nggak nyangka sih ya, terus karena ini juga kepepet, kita kemarin langsung selesain dalam berapa hari aja deadline-nya. Ya happy banget karena bisa menjadi bagian dari Warung Medan Peduli, theme songnya Warung Medan Peduli, dan kita melakukan itu sepenuh hati dengan tulus karena ini berhubungan dengan kemanusiaan. Meski dalam kondisi sulit, semangat para musisi Kota Medan ini dapat menjadi contoh dan motivasi bagi para pekerja kreatif lainnya. Dengan kemampuan yang mereka miliki, The Blast Band juga dapat berkontribusi untuk kemanusiaan. Mari bantu sesama, hadapi pandemi bersama, Warung Medan Peduli. Menjadi orang tua dibutuhkan kesiapan dan pengetahuan yang mumpuni. Oleh karenanya, pendidikan pola asuh atau parenting sangat dibutuhkan pemirsa. Nah, belum lama ini Sekolah Alam Langit Biru membuka kelas sekolah bagi orang tua. Kelas ini merupakan wadah untuk membina para orang tua dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Menjadi orang tua adalah pengalaman hidup yang sangat berharga. Untuk menjadi orang tua yang baik, dibutuhkan pengetahuan dan kasih sayang agar anak merasa dihargai dan dicintai. Orang tua mempunyai peranan yang sangat penting
dalam kehidupan anak. Oleh karenanya sangat dibutuhkan pengetahuan terkait pendidikan keluarga bagi setiap orang tua. Karena pendidikan keluarga adalah pendidikan yang paling awal diterima anak. Untuk itulah Sekolah Alam Langit Biru melakukan pelatihan pola pendidikan keluarga belum lama ini. Mereka membuka program sekolah bagi orang tua di Jalan Limau Manis, Tanjung Morawa. Kelas ini merupakan wadah untuk membina para orang tua dalam menjalankan kehidupan keluarganya. Kalau menurut saya, permasalahan yang terjadi di keluarga itu terutama orang tua ya. Orang tua itu kan sebelumnya tidak pernah dibekali untuk menjadi orang tua. Jadi begitu dia menikah, terus selanjutnya punya anak, otomatis dia memiliki gelar orang tua. Tetapi bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana dia harus bersikap yang sebaiknya di dalam mengelola keluarga dan anak-anaknya, itulah yang menjadi sumber permasalahan. Dalam pelatihan ini para orang tua diajarkan tentang kesiapan menjadi orang tua. Kemudian diajarkan merancang kurikulum keluarga yang disesuaikan dengan keluarga masing-masing. Di antaranya kesiapan mental menjadi orang tua, kesiapan konsep keluarga, dan kesiapan materi. Hal ini dilakukan agar setiap anggota keluarga baik orang tua maupun anak dapat bertumbuh bersama menjadi keluarga yang ideal. Sekolah bagi orang tua ini juga menerima layanan konseling bagi keluarga yang hadir. Layanan konseling ini dilakukan untuk membantu mengentaskan dan mengurangi intensitas masalah yang terjadi dalam keluarga. Orang tua kan tidak ada bekal nih. Jadi sementara keluarga itu kan masyarakat terkecil. Jadi kalau keluarga baik, otomatis masyarakat juga baik. Jadi beban ataupun permasalahan itu baik buruknya seorang anak, anggota keluarga, bahkan merembet kepada masyarakat itu sangat tergantung dari keluarga. Jadi keluarga itu ibarat candra di muka, tempat pelatihan untuk menciptakan generasi terbaik. Itu dimulai dari keluarga. Pembinaan bagi orang tua ini dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan dalam setahun. Tentu saja, pertemuan ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pesertanya juga terbatas. Setiap grup terdiri dari 10 keluarga saja. Sekolah bagi orang tua ini pun mendapat respon yang baik dari para peserta. Salah satunya Yolanda, seorang ibu muda berusia 25 tahun ini, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelatihan pendidikan keluarga ini. Karena dari pelatihan ini, ia menjadi lebih paham akan pola asuh yang baik dan benar sesuai visi misi keluarganya. Kenapa saya tertarik? Karena di sini itu gitu kan diberi ketahui begitu bahwasanya memang anak bukan anak saja yang belajar di sekolah, tapi juga orang tua yang membersamai anak belajar di sekolah. Karena bagaimanapun juga gitu kan, anak kan di sekolah itu hanya beberapa jam, tapi kalau di rumah dia lebih banyak gitu, jadi lebih intens. Jadi kalau orang tua tidak mengetahui bagaimana media pembelajaran anak untuk anaknya gitu kan, maka belajar anak tidak ada nggak akan efektif gitu. Setiap keluarga ingin menjadi keluarga yang bahagia dan ideal. Namun hal tersebut tidak akan tercipta apabila tidak adanya kerjasama antara anggota keluarga untuk mewujudkannya. Apabila pendidikan keluarga diterapkan, nantinya tercipta keluarga yang mengerti perannya masing-masing, sehingga menjadi keluarga yang bahagia dan ideal. Dijuluki sebagai kota organik, masyarakat Padang Panjang yang berada di Sumatera Barat memiliki cara arif dalam memperlakukan alam. Selain mampu menghasilkan beras organik, masyarakatnya juga menghasilkan sayuran organik. Kita lihat seperti apa kearifan pertanian organik masyarakat Padang Panjang dalam liputan berikut. Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat adalah sebuah wilayah administrasi modern yang kegiatan utamanya justru bergerak di bidang pertanian. Hamparan lahan persawahan dan ladang yang mendominasi wilayahnya menegaskan bahwa Padang Panjang tak harus serupa kota-kota lain
dalam menyumbang gas emisi karbon dioksida untuk bumi. Keberhasilan program pertanian organik tentulah berada pada komitmen dan kerja keras para petaninya yang tergabung dalam kelompok tani. Salah satunya kelompok Tani Lembuti 2 di Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Salah satu kebutuhan utama pertanian adalah pupuk. Untuk itu, kelompok Tani Lembuti 2 mengelola sendiri kebutuhan pupuk mereka yang terdiri dari 2 jenis, yaitu pupuk cair dan padat. CS itu internal control system, jadi ditugaskan dari anggota kelompok untuk melakukan pengawasan terhadap anggota-anggota lain yang melaksanakan budidaya tanam organik. Dari peninjauan lapangan dilakukan pencatatan apakah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang telah dibuat sebelumnya. Jadi mencari kecocokan antara kenyataan lapangan dengan aturan yang telah disepakati bersama. Selain pada lahan sawah, petani juga menerapkan prinsip organik pada lahan kebun hortikultura. Selain wortel, sayuran lainnya yang sudah organik adalah buncis, kangkung, bawang daun, cabai rawit, dan bayam yang saat ini sedang dipanen pemirsa. Usai melihat program pertanian organik, sekarang yuk kita melihat program peternakan sapi perah Kota Padang Panjang yang juga dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan pemirsa, di mana programnya berintegrasi dengan bidang pertanian dalam penyediaan pupuk kandang. Kalau kelompok tani Permata Ibu ini udah lama, ini 1981 nih berdirinya, jadi sudah lama. Jadi awal-awal sapi perah masuk ke Sumatera Barat itu kita ada beberapa KUD yang dapat di wilayah Sumatera Barat. Salah satunya kita di Padang Panjang ada KUD Madia namanya. Dan kita juga di kelompok tani Permata Ibu merupakan awal juga kita di Sumatera Barat mendapatkan sapi ini. Koperasi yang berdiri pada tahun 2010 ini tidak hanya memasok kebutuhan protein masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam menyediakan pangan yang sehat dari limbah kotoran ternaknya. Kotoran sapi dari kandang akan diolah menjadi pupuk kompos di ruangan khusus ini, pemirsa. Sapi-sapi yang ada di sini berjenis Friesian Holstein yang merupakan sapi perah paling populer di dunia. Meskipun berasal dari daerah subtropis yaitu Belanda, namun sapi ini mampu beradaptasi di iklim tropis Indonesia. Agar tidak rusak, proses pengolahan susu sapi ini harus dilakukan dengan cepat. Setelah diperah, maka harus langsung dipasteurisasi, yaitu proses pemanasan susu untuk membunuh organisme jahat seperti virus dan bakteri. Namun, sebelum masuk ke tahap tersebut, susu harus disaring dulu untuk memastikan tidak terikutnya kotoran selama proses pemerahan. Setelah dipasteurisasi, susu kemudian diberi berbagai varian rasa buah. Selain dijual murni, susu ini juga dapat diolah lagi menjadi berbagai produk turunannya seperti yogurt. Sebagai pusat pengembangan sapi perah di Pulau Sumatera, program ini turut pula mendongkrak perekonomian masyarakatnya. Para peternak yang telah dibekali pengetahuan mengolah susu sapi menjadi berbagai macam produk turunannya. Melalui program ini juga, masyarakat mendapatkan edukasi tentang produk pangan yang ramah lingkungan dan mereka bersinergi dalam memulihkan lahan pertanian. Di Kota Binjai, Sumatera Utara, terdapat tempat wisata yang menarik bernama Taman Edukasi. Selain menyuguhkan pemandangan hijau yang menyegarkan mata, tempat wisata ini juga menyediakan banyak kegiatan seru dan menyenangkan. Di segmen Sekitar Kita kali ini, reporter kami Grace Colin akan mengajak Anda menjelajahi serunya Taman Edukasi. Berikut liputan selengkapnya.
Kota Binjai tidak hanya dikenal sebagai kota rambutan, tapi juga dikenal sebagai kota wisata. Nah, ada salah satu tempat wisata yang tidak boleh Anda lewatkan ketika Anda berkunjung ke kota ini. Namanya Taman Edukasi Binjai. Wah, kira-kira ada apa ya di tempat wisata ini? Yuk, mari kita lihat. Sebelum memasuki area Taman Edukasi Binjai, pengunjung akan membayar uang kontribusi kebersihan sebesar Rp10.000. Karena masih dalam suasana pandemi, tempat wisata ini juga menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan tempat mencuci tangan dan mewajibkan pengunjung mengenakan masker. Dari informasi yang saya peroleh, Taman Edukasi Binjai terkenal dengan pohon dan gula arennya. Nah, dipandu oleh petugasnya, saya pun diajak melihat pohon aren yang banyak tumbuh di tempat ini. Yap, Taman Edukasi seluas 9 hektar ini bak hutan di tengah perkotaan. Selain tanaman utamanya yaitu pohon aren, juga terdapat berbagai tanaman lainnya seperti pohon ara, pohon rambutan, pohon manggis, dan lainnya. Nah, kali ini saya berkesempatan melihat langsung proses pemanenan air nira yang dilakukan oleh Habibi. Ia adalah salah seorang warga sekitar Taman Edukasi Binjai yang dilibatkan pengelola dalam pemanenan dan pengolahan gula aren. Manfaat apa yang Abang rasakan dalam menjalani profesi di Taman Edukasi Binjai ini? Ya, manfaatnya sih lumayan. Bisa juga membantu perekonomian keluarga dari sini, hasil dari gula merah kita. Karena penjualan juga laris di sini. Usai melihat tanaman aren, saya pun pergi berkunjung ke pondok di mana air nira diolah menjadi gula aren. Di sini, saya jadi mengetahui proses menghasilkan makanan yang diberikan hutan untuk kita. Oh iya pemirsa, selain melibatkan warga di sekitar Taman Edukasi dalam pengolahan gula aren, pengelola juga menerapkan sistem bagi hasil, sehingga taman wisata ini juga turut membantu perekonomian masyarakat di sekitarnya. Salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan dari tempat wisata ini adalah melihat langsung sarang lebah trigona. Nah, berbeda dengan lebah pada umumnya, lebah trigona tidak memiliki sengat dan tidak ganas. Dan selain melihat lebah trigona, para pengunjung juga bisa mencoba meminum langsung madu trigona yang dihasilkan oleh lebah-lebah ini. Caranya dengan menusuk ruang-ruang penyimpanan madu yang sudah tertutup sempurna menggunakan sedotan. Lalu tinggal diseruput deh pemirsa. Rasanya agak sedikit asam, tapi bikin ketagihan. Pokoknya patut untuk dicoba deh pemirsa. Nah, setelah mencicipi lezatnya madu trigona, sekarang saya pergi ke salah satu wahana yang disediakan oleh Taman Edukasi Binjai, yaitu wahana archery. Di sini, para pengunjung seperti saya bisa mencoba untuk belajar olahraga panahan langsung dari instrukturnya. Rasanya seru sekali. Saya pergi berjalan menuruni tangga bambu dan menyusuri pematang sawah yang terbentang di atas tempat wisata ini. Dan tidak jauh dari sawah, terdapat kebun yang lumayan luas. Di sini, Pak Reza, sang pemilik dan pengelola Taman Edukasi Binjai berdiri. Pengusaha asal Jakarta ini menebang pepohonan sawit dari lahan yang dibelinya dan menanaminya kembali dengan rumput dan pepohonan. Kemudian, ia pun mendirikan Taman Edukasi Binjai pada tahun 2017. Nah, saat ini ia sedang memantau aktivitas pelajar dari SMK 1 Pertanian Labuhan Batu Utara yang sedang melakukan praktik kerja usaha di Taman Edukasi Binjai selama sebulan. Nah, Pak Reza, kira-kira mengapa nih Bapak mau mendirikan Taman Edukasi Binjai di Kota Binjai ini? Waktu saya kembali ke Binjai,
saya lihat, saya survei selama kurang lebih 3 bulan di Kota Medan Binjai. Yang belum ada di Binjai ini adalah taman yang berbasis edukasi. Makanya tekad saya untuk mendirikan Taman Edukasi Binjai ini supaya ada sarana belajar dan bermain untuk anak-anak. Nah, kira-kira ada nggak nih Pak tantangan dalam mendirikan Taman Edukasi Binjai ini Pak? Waduh, banyak banget tantangannya gitu loh ya. Karena waktu saya membuat ini, ya keluarga saya menganggap saya orang gila gitu loh. Tantangannya luar biasa. Tapi dengan berjalannya waktu dan dengan tekad yang kuat, ya akhirnya ya tercapailah sedikit mimpi saya, Grace. Ya, kita tetap menjaga kebersihan lingkungan ya. Kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar. Selepas berbincang dengan Pak Reza, saya mencoba untuk belajar menanam padi. Ya, sebagai tempat wisata yang mengangkat konsep edukasi dan alam, Taman Edukasi Binjai juga menyediakan spot untuk belajar menanam padi. Dan sawah yang saya lewati barusan adalah sawah yang baru ditanami padi oleh pengunjung sebelumnya. Wah, dari kegiatan ini, saya jadi belajar untuk lebih menghargai nasi dari padi yang susah payah ditanam oleh petani. Rahmat Saleh adalah salah satu pengunjung Taman Edukasi Binjai. Pelaksana harian Kepala Dinas Dukcapil Kota Binjai ini juga baru pertama kali mengunjungi tempat wisata ini. Sambil menikmati suasana asri tempat ini, ia menyesap secangkir kopi hangat yang dipadukan dengan manisnya gula aren yang dihasilkan tempat ini. Nah, bagaimana nih nanti Pak kerjasama yang terjalin antara pemerintah dengan Taman Edukasi Binjai untuk anak-anak yang datang yang tentunya sudah punya KIA atau kartu identitas anak nih Pak? Kalau ada kita nanti kerjasama dengan Taman Edukasi, kami buka di sini posko pembukaan, apalah salahnya kita buat kerjasama yang baik dengan mereka. Kita kasih diskon pada anak-anak biar mereka rame ke sini. Dengan mendatangi beberapa spot Taman Edukasi Binjai, sepertinya area ini bisa menjadi wahana edukasi sekaligus tempat untuk menyegarkan pikiran dari hiruk-pikuk kota nih pemirsa. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.